Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin aja. Di hadapan kita kali ini sudah ada proyektor lagi ya, salah satu proyektor termurah, terlaris juga di Indonesia ya, brand yang sudah lama melintang di negara kita tercinta ini. Cirlook C16 tipenya ya. Kalau kita perhatikan desainnya ini seperti proyektor pada umumnya. Yang membedakan yang membuat saya kenapa harus membeli ini, pertama ya, Cirlook itu memberikan harga yang cukup kompatibel gitu, cukup bersaing dengan fitur yang dibawanya ya. Terlebih ini kalau kita nyalakan layarnya atau penutup lensanya ini cus gitu tuh ya. Nanti kita akan coba ya. Dan untuk remote-nya seperti ini pada umumnya proyektor ya, tidak ada embel-embel merek. Jadi B aja kalau untuk kualitas remote-nya. Di bagian kanan depan di sini kita bisa lihat ya, ini adalah sensor-sensor kameranya ya, atau biasa kita sebut untuk pengaturan autofocus. Jadi kita tidak perlu manual fokus lagi yang ada di body ya, maupun yang ada di remote. Di bagian samping di sini kita bisa lihat untuk port-portnya sudah cukup lengkap ya. Ada USB, 2 HDMI ya. Ada port untuk headphone dan juga AV ya. Di bagian sini ini biasanya pendingin ya, ada kipasnya. Di sisi sebelahnya hanya ada port untuk kabel power ya. Yang saya senang kabel powernya itu simple ya. Dari sini colokannya dia langsung colok aja, jadi tanpa ada adapter lagi ya. Saya senang konfigurasi proyektor yang seperti ini, jadi tidak perlu ribet-ribet kalau dibawa, untuk mengurangi berat juga ya. Di bagian belakang di sini kita bisa lihat ada 2 buah ini speaker ya kalau nggak salah. Ini ada kabel LAN ya, untuk Ethernet. Ada sensor juga untuk remote ya. Ini sih saya nggak tahu ya buat apa. Yang jelas ini bukan lubang. Di bagian atas bodi juga disediakan beberapa tombol ya. Cukup lengkap tombolnya ya. Karena biasanya kalau proyektor-proyektor mini itu tidak ada tombol. Hanya ada tombol power saja. Jadi segala sesuatunya harus dengan remote. Kalau remote rusak atau hilang, ya itu repot ya. Sedangkan kalau proyektor pada umumnya seperti ini, masih disediakan opsi tombol. Nice. Baik, secara build quality menurut saya sih ini sudah cukup bagus, rapih ya. Walaupun memang bobotnya tidak seperti yang dibayangkan karena bentuk yang berat. Saya rasa sih bobotnya lebih dari 3 kg ya. Ternyata ini enggak, masih cukup ringan ya. Mungkin balik lagi soal harganya yang hanya 2 juta saja. Tapi fiturnya yang sudah cukup menurut saya pribadi ya. 1080 atau sudah native Full HD dengan lumensnya sebesar 4000. Dan ini yang bikin menarik, kita akan coba nyalakan. Oke. Nah, terbukanya keren ya. Oke, terdengar ya suara kipasnya juga. Coba dengarkan baik-baik. Nah, untuk suara kipasnya sendiri saya rasa sih ini standar aja ya, tidak begitu bising ya. Tidak begitu pula senyap ya. Wajar karena ini proyektor LCD dengan harga murah. Kita ingin mendapatkan suara kipas yang senyap ya, tentu bukan di harga segini ya. Coba kalau kita matikan lagi. Oke, tertutup dengan sangat ciamik. Terkesan proyektor mahal ya. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya, atau homepage-nya ya. Nah ini, suasana ruangan saya ini masih terang benderang. Dan ini sih gila ya, menurut saya. Bagus banget cahayanya atau brightness-nya. Ini cukup terang ya, dibanding dengan proyektor 2 jutaan pada umumnya yang pernah kita review ya. Ini nice banget ya. Ini belum dimatiin lampunya. Dan ini sudah otomotif lah ya, autofocus juga. Dan kalaupun kita belum menemukan autofocus yang pas, kita bisa atur di sini juga. Nah, untuk focusing manual, digital manualnya ya lewat remote. Kalau kita cek settingnya di sini ada apa saja ya, ada setting WiFi, Bluetooth setting, ada projection image setting ya, tentang other setting dan sistem update. Kita coba buka yang image setting dulu ya. Di sini kita bisa atur. Nah, ini bisa kita gantung, berarti kondisi terbalik juga bisa ya. Oke, stun-nya bisa diatur juga, autofocusnya bisa di close, bisa di open ya. Automatic trapezoid. Ada digital zoom juga. Oke.
Oke, ini sih cukup lengkap ya. Kita cek yang lainnya. Ada setting coba. Oke. Tentang ya. Seperti ini saja. Di sini saya mencari pengaturan suara dan gambar belum ketemu. Atau memang kayaknya sih nggak ada sih ya. Oke, baik. Di sini memang nggak ada pengaturan suara maupun gambar ya. Yang jelas sih sudah cukup terang. Kita coba matikan lampu. Oke, jauh lebih jelas lagi ya. Di sini ada beberapa aplikasi yang jelas sangat terkenal ya, terutama Netflix, YouTube ini sangat dibutuhkan. Oke, kita akan coba langsung setel YouTube ya. Oke, jadi inilah contoh kualitas videonya dengan kondisi gelap gulita ya. Nice ya, tajam. 1080p-nya terlihat. Akurasi warnanya juga sudah cukup bagus ya. Saya coba nyalakan lampu. Nah, ini kondisi nyala dan gelapnya pun tidak begitu jauh berbeda ya. Tetap terlihat jelas walau kondisi ruangan nyala. Oh ya, ini jaraknya kurang lebih sekitar 2 meter. Ini jadi proyeksi layarnya sekitar 70 in lah kurang lebih ya. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit kualitas gambar dan juga videonya ya. Memang saya akui ini adalah proyektor dengan gambar terbaik, tercerah di harga rentang 2 jutaan ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ada aja kelemahannya. Pertama, ini gede ya, berbeda dengan proyektor-proyektor mini yang harga sama dengan desain yang lebih modern dan juga lebih simple. Ini jelas gede dan juga ini suara kipasnya cukup berisik ya. Tapi saya rasa sih kalau dipakai untuk nobar, untuk
volume-volume yang keras sih saya rasa nggak ada masalah, kecuali kalau dipakai di kamar ya mungkin kalau volume pelan ya jadi mengadu aja antara volume proyektor dan juga suara kipasnya yang cukup berisik gitu kan. Dan juga sayangnya juga tidak ada pengaturan untuk mode suara dan juga mode gambarnya ya. Tapi di sisi lain ini sudah bagus ya. Menurut saya sih sudah cukup recommended di harga 2 jutaan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.